got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Pemalu Buddha Baru, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video bimbingan konseling yang bertema tentang karir. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bu dosen cantik Diah Afifah Andani. Saya Pisatu Susriani sebagai konselor. Saya Besteri sebagai konseling 1. Saya Desnani Herawati sebagai konseling 2. Saya Aswatul Mahmudah sebagai konseling 3. Saya Ajak Armi sebagai konseling 4. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebentar lagi kan kita mau lulus sekolah nih, mau lanjut di mana? Saya sih nggak lanjut kuliah. Kayaknya saya mau langsung kerja aja. Saya sih mau lanjut ke kuliah perawatan, tapi saya gagal dan tidak diterima. Kalau saya sih mau lanjut kuliah tapi kendala biaya. Saya juga mau lanjut kuliah, tapi masih belum yakin dengan profesi keguruan yang saya mau ambil. Gimana kalau kita minta bantuan ke psikolog aja? Mumpung ada nih, saya kenal ibu psikolog. Bisa juga. Coba deh saya tanya ya. Ini udah saya tanya ini, tapi ibunya bales gini. Bisa katanya besok. Ayo aja. Bisa deh. Bisanya jam berapa? Anggapan Jam 8. Coba saya tanyain ya. Jam 8 bisa nggak? Bisa katanya. Gimana? Boleh. boleh. Jadi besok kita pergi ya? Ya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bimbingan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Sebelum kita masuk pada acara inti, alangkah baiknya kita saling mengenal. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Pisatu Susriani, dan selanjutnya perkenalkan diri kalian masing-masing, nama dan asal kalian. Baik, perkenalkan nama saya Bayi Esti Arini. Saya dari Daniang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Perkenalkan, saya Misna Herawati dari Batu Jangkih, Kecamatan Praibadadaya, Kabupaten Lombok Tengah. Nama saya Aswatul Mahmudah, saya dari Desa Lebah Sempago, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Saya Jarod Fahmi dari Desa Kramajaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Baik, silakan jika ada yang ingin memaparkan masalahnya terlebih dahulu dari rekan-rekan. Baik, mungkin terlebih dahulu dari saya, Bu. Saya kan di SMA
mengambil jurusan bahasa. Setelah lulus, saya ingin langsung bekerja, tetapi kedua orang tua saya menyuruh saya untuk melanjutkan kuliah. Saya bingung, Bu, harus menuruti kemauan kedua orang tua saya atau mengikuti kemauan diri sendiri. Baik, saya jawab ya. Memang ya, kalau menurut saya keinginan diri sendiri itu hal yang paling kuat untuk kelangsungan hidup kita ke depannya. Namun kita tidak bisa terlepas dari orang tua kita sendiri. Namun alangkah baiknya kamu bisa diskusikan kembali secara baik-baik dengan kedua orang tuamu terlebih dahulu ya. Baik, Bu, coba nanti saya akan diskusikan lagi dengan kedua orang tua saya. Kalaupun mereka tidak mengizinkan saya untuk langsung bekerja, saya akan menuruti kemauan kedua orang tua saya untuk melanjutkan kuliah. Baik, siapa lagi yang mau memaparkan masalahnya? Saya, Bu. Jadi gini Bu, saya masih bingung. Sebentar lagi kan saya mau lulus sekolah SMA, terus saya ingin melanjutkan kuliah, tapi saya masih belum yakin dengan jurusan saya, yaitu memilih jurusan profesi keguruan. Keputusan ini memang tidak mudah. Apa yang membuatmu ragu mengenai profesi keguruan? Saya suka membantu teman-teman di dalam kelas, Bu, dalam belajar, tapi saya belum yakin apakah saya bisa mengajar, dan sepertinya banyak pilihan jurusan yang lain yang lebih menarik. Itu adalah pertimbangan yang baik. Bagaimana jika kita mencari tahu lebih dalam tentang minat dan kecakapanmu? Apa yang membuatmu merasa senang saat membantu teman-temanmu? Saya senang sekali melihat mereka paham dan berhasil mengatasi kesulitan belajar, Bu. Tapi saya juga suka aktivitas di luar seperti berorganisasi misalnya. Menarik kombinasinya. Pertimbangkan jurusan pendidikan dengan fokus pada metode pelajaran inovatif atau mungkin manajemen pendidikan yang memungkinkanmu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana menurutmu menarik? Cukup menarik sih, Bu. Tapi saya masih ragu apakah saya nanti bisa menjadi guru yang baik. Saya mengerti kekhawatiranmu. Kenapa tidak kita mencari inspirasi dari guru yang sudah berpengalaman atau mencoba magang di sekolah? Hal itu bisa memberimu gambaran lebih jelas. Mungkin saya akan mencoba itu, Bu. Terima kasih atas arahannya. Tentu saja, selalu ada untuk membantu. Ingatlah, proses ini adalah tentang menemukan diri sendiri dan jangan ragu untuk menjelajahi dan belajar lebih tentang opsi yang ada. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Tinggal kalian berdua, silakan yang mau duluan. Saya. Jadi gini Bu, saya ingin untuk melanjutkan kuliah, tapi saya terkendala dengan biaya. Mudah saja kok, tinggal kamu ajukan beasiswa ke kampus yang ingin kamu tuju, atau enggak, jika kamu mempunyai kartu KIP itu bisa dipakai. Tapi saya nggak tahu caranya untuk mengajukan beasiswa, apalagi saya juga nggak punya kartu KIP. Oh, masih banyak kok jalur untuk beasiswa. Ada beasiswa gubernur, ada beasiswa Bank Indonesia, dan lain-lain. Kalau kamu nggak tahu caranya untuk mengajukan, nanti saya deh yang bantu kamu untuk mengajukan beasiswa. Oh, makasih solusinya dan bantuannya. Sama-sama. Silakan Mbak Swatil untuk mengatakan masalahnya. Iya, jadi gini Bu, saya punya masalah, saya ingin masuk jurusan perawat, tapi saya takut gagal dan takut tidak diterima. Memilih jurusan memang langkah besar. Apa yang membuatmu tertarik pada profesi perawat? Saya merasa senang bisa membantu orang dan menyediakan dukungan kesehatan, tapi saya tidak yakin apakah saya punya kemampuan yang cukup atau diterima di jurusan perawat. Kekhawatiranmu wajar, Mbak Aswatil. Namun ingatlah bahwa keberhasilan membutuhkan usaha dan tekad yang kuat. Apakah kamu pernah mencari tahu persyaratan masuk profesi perawat? Saya sudah lihat persyaratannya, tapi kadang masih merasa kurang yakin. Bagaimana jika kita merinci langkah-langkah yang konkret yang bisa kamu ambil untuk meningkatkan peluang diterima? Misalnya,
mengikuti kursus persiapan atau mendapatkan pengalaman praktis di bidang kesehatan. Mungkin itu ide yang bagus, Bu. Tapi bagaimana jika saya gagal? Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jika nanti tidak berhasil, kita bisa mencari alternatif atau jalur lain. Yang penting kita berusaha dan belajar dari setiap pengalaman. Iya, Bu, saya akan mencoba yang terbaik. Itu dia, Asfatil. Ingatlah, setiap langkah menuju impianmu adalah sebuah pencapaian. Jangan ragu untuk mencari dukungan dan bimbingan jika diperlukan. Semangat! Terima kasih, Bu.